Jackson. Tes. Masuk Pak, Suara masuk Pak. Jelas, suara jelas. Ada Pak. Suara jelas nggak suara saya? Atau putus-putus? Tes 1, 2, 3. Jelas nggak suara saya kedengarannya di situ? Jelas Pak. Terdengar Jelas, sangat Pak. Jelas. Oke. Udah pada ngopi belum ini? Belum Pak. Hujan-hujan belum ada asupan. Wih, memang hujan dari situ? Hujan Pak. Hujan, Pak. Di mana tuh Tangerang? Di Tangerang. Langsung hujan. Iya Pak. Wow. Saya di Pandeglang belum hujan, masih gluduk. Yang ini saya belum nanya ini sama semuanya. Yang basicnya di IT ada siapa aja sih? Yang basicnya IT atau yang kerjanya di ruang lingkup IT siapa aja di sini? Ada nggak? Saya baru tahu Bang Acil tuh tadi kasih kabar dia lagi minum power dia. Yang lain ada nggak di sini? Selain Bang Acil. Basic kerjaan atau yang ngeluangin waktunya buat iseng-iseng gitu nyari receh gitu loh kayak saya. Itu Bang Fajar di mana Bang Fajar tuh? Oh Bang Esa juga sama. Kalau Bang Esa di mana Bang Esa? Ya iyalah di sini, saya juga di sini. Gimana Pak? Di sini. Ya Pak, ini di sini ada Mas Esa juga. Ngapain saya di situ? Aduh bahaya nih udah putus-putus nih. Sambil dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata pada diem-diem gak taunya udah pada expert semua kayaknya nih. Iya Pak. Untuk masalah IT ya Pak. Nyubi Pak, nyubi. Kalau orang yang di jaringan ada nggak? Saya Pak. Kamu Ada siapa? ya? Siapa tuh? Sayanya siapa nih sayanya nih? Fajar. Boleh nih ntar yang di jaringan japri dong. Saya ada yang pengen didiskusiin. Ya.
Oh, Bang Atta. Ya udah, ntar kita japri ya. Bangsa, sekalian pengen ngobrol. Itu ahlinya ahli, Pak. Wih, ahlinya ahli, rajanya Iya, raja, udah kayak Sunda Empire aja nih. iya. Dia pernah meeting sama Raja PBB, Pak. Ya wis deh, kita sambil ngomongin materi ini. Buat yang belum upload, Iya, Pak. udah upload langsung tuh, sudah saya upload semalam di e-learning. Jadi kalau buat hari ini nih, ini kan berhubung minggu kemarin kita cuti bersama ya, libur tuh. Jadi sekarang pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini rencananya sih kita bakal bahas itu tuh masalah struktur data, kemudian pengertian dari konstanta ya, pokoknya mengenai teori-teori seperti struktur data lah, ada di dalam struktur data gitu. Biasanya ini tuh pelajaran dasar ya buat programmer nanti yang dia mau ngoding, ini harus paham bener nih mengenai struktur data ini. Di antaranya tuh di struktur data itu nanti ada yang namanya konstanta variabel. Nanti itu kan untuk konstanta sama variabel udah sering kita bahas ya di dalam praktek-praktek yang sebelumnya juga, jadi udah pada mengenal lah sedikitnya. Nah, mungkin untuk yang masih belum dibahas itu ada array, kemudian ada stack, ada tree, sama graph. Nah, kita akan coba bahas sekarang di sini. Yang pertama, tapi sebelum itu di sini ada definisi dari struktur data, kemudian tipe data dan jenis-jenisnya. Jadi intinya struktur data itu skema itu apa sih? Gambaran kan, gambaran tentang bagaimana data-data itu diorganisir seperti variabel, array dan yang lainnya. Nah, nanti itu akan diterapkan pada coding kita sehingga bisa diinterpretasikan menjadi program yang baik. Kemarin kan kita udah berkutat dengan algoritma tuh. Algoritma, meskipun algoritmanya bagus, dia udah efisien, udah bagus, tapi begitu akan diimplementasikan, ketika akan ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman yang membutuhkan struktur data, pasti itu kan ada data-data, ada struktur data yang harus dibangun. Nah, kalau struktur datanya tidak baik, ya tidak efisien, nanti hasil programnya juga kurang maksimal. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini berhubungan dengan alokasi memori yang dimiliki oleh masing-masing komputer. Boleh aja kalau sekarang laptop atau komputer memorinya udah pada gede-gede tuh. HP aja RAM-nya udah ada yang sampai 8 GB, ya kan? 4 GB, apalagi laptop. Kalau zaman dulu kan enggak. Zaman dulu kan memori itu paling cuma 4 MB, 128 MB. Kebayang dong kalau misalnya kita bikin program yang struktur datanya itu acak-acakan, bakal bengkak makan memori, ya habis lah. Yang ada hang kan, programnya bakal jalan. Lebih seperti itu. Pokoknya intinya untuk pemakaian struktur data nih, ya, kalau misalkan struktur data kita tepat dalam proses programan, nanti proses pemrogramannya nanti akan menghasilkan algoritma yang jelas juga, gitu. Nah, kira-kira kalau kita ngomongin data dari kemarin ya, tahu nggak data itu apa? Sekumpulan informasi, Pak. Kumpulan informasi. Yang lain, ada yang bilang data itu sekumpulan informasi. Terus yang lain, ayo kita diskusi. Gimana, Ju? Suaranya gak jelas? Kurang kencang. Apa? Kalau data dan informasi beda nggak? Beda, Pak. Nah, ada yang bilang data itu catatan atau kumpulan data, kumpulan fakta ya.
Ada yang bilang data itu adalah catatan atau kumpulan fakta, tapi ada juga yang bilang kalau data itu kumpulan informasi. Nah, sekarang saya mau melebarkan pandangan ya, kita lebarkan pandangan. Kira-kira data dan informasi, kan udah pasti yang namanya data itu kan berdasarkan dari fakta, ya kan? Cuman permasalahannya, kaitannya dengan informasi, apakah dia, kalau saling berkaitan pasti saling berkaitan. Tapi pertanyaannya apakah data dan informasi itu sama? Terus data itu berasal dari informasi atau informasi itu berasal dari data? Kira-kira yang mana? Informasi berasal Kira-kira dari data dulu atau data. informasi dulu? Informasi berasal dari data. Oke. Jadi bukan data berasal dari informasi, bukan ya? Iya, Pak. Soalnya gini, kalau sepengalaman saya, ya, sepengalaman saya yang udah coba ke lapangan gitu, itu kadang ada perbedaan definisi tergantung dari orang yang kita hadapi atau institusi atau siapalah itu ya yang kita hadapi. Biasanya kalau misalnya dalam institusi penegak hukum ya, institusi penegak hukum, itu yang namanya data itu diambil dari informasi. Jadi informasi dulu baru data. Nah, sedangkan kalau misalkan yang saya pelajari, yang informasi itu berasal dari data. Ya. Jadi ada data, kemudian diolah menjadi informasi, kan gitu ya. Contoh nyata aja, kira-kira yang suka masak siapa di sini? Saya, Pak. Ada yang suka masak cowok ya? Sudah. Kalau lagi misalkan terpaksa kita aja, lihat Pak. resep ya, kalau lagi kepaksa. Nih, biasanya kita kan kalau misalkan mau masak misalnya, kita coba deh bikin kue gitu. Kita kan nyari tuh resepnya, ya kan? Contoh misalkan gini, ada yang namanya, misalkan kita bikin jus aja lah, bikin jus. Misalkan kita bikin jus aja. Jus itu kan ada campuran, ada campuran air gula ya, betul nggak? Betul. Ya kan? Jus ada campuran air gula. Sedangkan yang namanya air gula itu kan hasil pengolahan, ya nggak? Nah, hasil pengolahan dari gula batu ataupun gula bubuk ya, yang dicampur dengan air sehingga menjadi air gula, gitu kan? Nah, kemudian si air gula ini kita gunakan untuk jus. Nah, pertanyaannya, air gula yang digunakan untuk jus itu sifatnya data atau informasi? Nah, betul. Kata Bang Mau, kalau air gula itu berupa data. Betul sekali. Jadi sebenarnya gini, meskipun kalau misalkan dari definisinya data itu kan berupa fakta, kumpulan fakta. Kalau misalkan kita olah data-data tersebut, akan menjadikan informasi outputnya. Nah, tetapi dalam konteks ini, antara data dan informasi itu tergantung dari penggunaannya. Kalau misalkan penggunaannya, kayak tadi air gula itu digunakan untuk sebagai bahan dasar, maka itu berupa data. Jadi gitu, jangan sampai terkecoh oleh definisi. Ya, nah kita bisa lihat di sini. Pertama kan tuh, data itu representasi dari fakta dunia nyata, ya kan? Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Jadi banyak bentuknya data itu ya. Kemudian data juga merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Nah, ini udah lebih ke aplikasi ini, ke aplikatif ini. Kemudian konstanta yang menyatakan nilai tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Kalau ini udah jelas ya perbedaan antara konstanta dan variabel.
Kalau konstanta dia nilainya pasti bakal tetap akan sama. Kalau misalkan variabel itu sesuai dengan inputan nanti pada saat eksekusi program itu berlangsung. Nah, di sini ada tipe data, beberapa tipe data. Jadi secara garis besar, data itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe data dasar atau primitif data tipe. Kemudian ada tipe data bentukan, komposit data tipe, ada juga tipe data abstrak data tipe. Ini dalam IT ya, dalam komputer ini. Jadi dalam komputer data terbagi menjadi 3 tipe. Ya, data terbagi menjadi 3 tipe. Nah, lalu yang namanya tipe data dasar. Kalau tipe data dasar itu dia jadi tipe data yang apa ya? Yang ada di semua bidang. Contohnya gini. Kayak kayak bilangan bulat. Nah, itu tipe data dasar tuh. Bilangan bulat. Jadi setiap data kan memiliki tipe data nih. Nah, apakah merupakan angka bulat, angka pecahan, gitu kan, atau berupa karakter dan sebagainya, itu maksudnya tipe data dasar. Gitu. Jadi yang namanya tipe data itu pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya, sehingga melahirkan 3 bentuk tipe tersebut. Tuh. Nah, contohnya gini deh, biar nggak bingung, kita langsung lihat contohnya aja. Ya. Contoh dari tipe data dasar. Ya. Tipe data dasar itu yang pertama ada integer atau bilangan bulat, ya kan? Seperti min 1, min 2, ya kan? Min 3 atau negatif gitu. Kemudian ada 0, 1, 2, 3. Kita kemarin udah pernah bahas ya, antara 0 dan 0 itu beda maknanya dalam komputer. Kalau 0 ada nilainya, kalau 0 dia tidak ada nilainya. Itu integer, bilangan bulat. Jadi tidak ada pecahan. Ada juga yang namanya bilangan real atau bilangan pecahan. Nah, biasanya itu didefinisikan sebagai float atau double. Jadi bilangan real itu bilangan yang mengandung pecahan desimal. Contohnya itu tuh kayak 3,45, 6,233 gitu kan. 3,14 dan seterusnya. Nah, ini ada tipe data yang namanya karakter. Karakter itu huruf yang ada dalam alfabet. Nah, jadi misalkan A atau B atau D atau F, tapi cuma satu, dia single. Karakter itu single, ya. Jadi kalau misalkan yang masih bujangan, dia itu karakter itu, karena masih single dia. Nah, kemudian ada yang namanya logika atau boolean. Nah, ini tipe data dasar juga nih boolean nih maksudnya nih. Boolean ini biasanya dia hanya terdiri dari benar atau salah, biasanya. Jadi dua pernyataan aja, dua pernyataan. Nah, pernyataan benar biasanya ditulis true atau angka 1. Kalau misalnya pernyataannya salah, itu ditulisnya dengan false atau angka 0. Nah, kalau misalnya dalam operasi aritmatikanya, yang umum digunakan itu misalnya OR, NOT, AND, atau XOR. Jadi kalau misalkan nanti nih, belajar, apa namanya tuh, aljabar linear ya, aljabar linear atau logika matematika. Di situ ntar ada yang namanya tabel pernyataan kan, antara benar dan salah. Misalkan benar dan salah hasilnya menjadi salah. Nah, itu nanti ada di situ akan dibahas itu lebih lengkapnya. Jadi tipe data dasar atau tipe data sederhana ini bisa juga disebut dengan tipe data primitif. Apa sih tipe data primitif itu? Jadi tipe data primitif itu tipe data yang udah ada gitu. Yang udah ada kemudian dijadikan standar. Dalam bahasa kan kita waktu belajar dari SMP SMA ada tuh bilangan real gitu kan, kemudian karakter seperti itu. Itu merupakan tipe data dasar. Sampai sini jelas nggak untuk tipe data dasar? Atau ada yang mau ditanyakan mengenai tipe data dasar?
Atau ada yang mau dibahas tentang tipe data dasar? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, setelah tipe data dasar ada apa? Setelah tipe data dasar itu ada yang namanya tipe data bentukan, ya, atau komposit. Nah, ini tipe data bentukan nih. Jadi untuk apa sih tipe data bentukan itu ada? Tujuannya 3. Pertama, untuk mempermudah proses pemrograman. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah dalam menambah variabel. Yang ketiga, ini mempermudah pengelompokan data sehingga lebih teratur. Nah, contohnya di situ ada array, ada string, ada record, ada union, ada struct. Itu kan sebenarnya semuanya itu kan adalah kumpulan. Itu. Jadi yang berasal dari tipe data dasar yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kayak misalkan tadi char, kan ada karakter tuh, tipe data dasar karakter yang isinya itu hanya satu huruf, ya kan? Nah, dalam tipe data bentukan ada yang namanya string. Nah, string ini dia itu gabungan dari beberapa huruf, dari beberapa karakter sehingga menjadi sebuah string atau sebuah kata atau sebuah kalimat. Untuk masing-masing nilainya itu sesuai dengan kebutuhan. Untuk tipe data bentukan kira-kira jelas ya. Ini kayak array. Array itu apa sih array? Array itu kan kumpulan ya. Array itu kumpulan. Array itu kumpulan. Jadi misalkan array ini dia isinya atau nilainya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tipe data dasar yang kita gunakan. Jadi array ini dia bisa bernilai integer, bisa bernilai bilangan bulat, bisa bernilai bilangan pecahan, atau juga bisa bernilai karakter, jadi itu. Nah, kalau string itu jelas dia nanti keluarnya akan menjadi huruf atau karakter, itu string. Nah, kalau record ini bisa lebih kumpulan. Record itu bisa jadi kumpulan dari beberapa array, kumpulan dari beberapa string, dan juga yang lainnya. Gitu. Sampai sini jelas nggak untuk tipe data bentukan, atau ada yang mau ditanyakan? Tipe data bentukan. Intinya tipe data bentukan itu dia dibuat dari tipe data dasar. Seperti itu. Atau tipe data komposit ya, disebut juga tipe data komposit untuk tipe data bentukan. Tujuannya untuk apa ya? Kalau misalnya ditanya tujuannya untuk apa ya? Untuk mempermudah proses pemrograman, untuk proses program kita. Gitu. Masa mau nulis nama harus menggunakan karakter, gitu kan? Misalkan nama orang ada yang 30, ada yang 25, panjang kan? Masa harus menyiapkan 25 karakter? Langsung aja satu tipe data yaitu string, bisa itu masuk nama. Itu contohnya. Jelas nggak sampai sini untuk tipe data bentukan? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Hai. Suara saya masih jelas ya? Soalnya ini internetnya kurang stabil ini. Iya Pak, kurang sedikit. Kalau suara saya agak putus-putus atau kurang jelas, terus ada yang ditanyakan, langsung chat aja ya, bilang aja. Nah, record sama union itu kegunaannya untuk apa? Sebenarnya nanti lebih jelasnya praktek besok sih. Nanti contohnya nih, nanti kan kita akan bahas mengenai stack ya di sini atau tumpukan. Nah, di tumpukan itu nanti kita harus membuat sebuah tipe data record. Nah, tipe data record itu isinya itu ada array, ada string. Jadi untuk membuat objek record itu, kan yang namanya kalian udah belajar ini belum? Udah belajar OOP belum? Object Oriented Programming. Nanti itu ada hubungannya sama itu, sama OOP untuk record itu ya. Nanti kita lihat besok, oke? Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini yang ketiga, yang terakhir itu ada yang namanya tipe data abstrak.
Nah, ini nih tipe data abstrak ini. Jadi tipe data abstrak itu model matematika ya dari objek yang mengumpulkan tipe data dengan cara mengaitkannya dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Intinya tipe data abstrak ini dia dibentuk dari objek tipe data yang sudah ada. Kalau tadi kan kalau yang komposit itu kan dibentuk dari tipe data dasar. Nah, kalau abstrak itu dibentuk dari sebuah tipe data yang sebelumnya. Itu. Nah, ini tipe data abstrak didefinisikan untuk keperluan tertentu yang tidak mungkin untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Contohnya itu dia untuk tipe data abstrak adalah stack atau QWW atau list atau tree atau graph. Asing nggak kira-kira bahasa ini? Stack, QWW, list, tree, sama graph. Ada yang udah pernah dengar belum? Kalau stack itu apa? Stack. Pernah makan sate enggak? Belum, Pak. Masa? Manggang dong makanya. Kalau tahun baru manggang dong makanya. Nah, itu kalau yang namanya sate itu tuh mirip sekali sama tipe data abstrak yang stack. Jadi itu tumpukan, tipe tumpukan. Dia ada data itu ditumpuk. Dia konsepnya itu dia LIFO. Nanti kita bahas. Kalau QWW itu antrian. Kalau list itu ya daftar. Itu kumpulan string biasanya. Nah kalau tree itu bentuknya kayak pohon, kayak bagan, kayak silsilah keluarga. Kalau graph ya kayak peta gitu. Ini asik sebenarnya mainin yang kayak gini nih. Bikin pusing-pusing sedap gitu. Nah kita lanjut ke konstanta ya. Konstanta sama variabel pasti udah pada tahu. Kemarin juga udah sering kita bahas ini konstanta dan variabel. Jadi baik konstanta maupun variabel itu kan merupakan sebuah pengenal ya atau identifier yang digunakan untuk mewakili nilai tertentu dalam proses pemrograman. Sekarang kita punya tipe data integer. Nah, kemudian tipe data integer ini kita kaitkan kemana? Misalkan kita kaitkan untuk pengenal itu ke nilai. Jadi identifiernya pengenal itu adalah nilai, kemudian tipe datanya integer. Nah, otomatis yang namanya nilai itu pasti memiliki isinya itu bilangan bulat atau integer. Itu. Nah, kalau perbedaannya antara konstanta dan variabel, kalau konstanta itu dia sudah pasti nilainya tidak akan berubah. Jangan kalau misalkan variabel kan bisa. Nah, ini konstanta sama variabel ini ini hati-hati ya, hati-hati dalam pembuatan konstanta dan variabel, terutama dengan jenis tipe datanya, karena ini kan apa namanya tuh dia itu tempatnya itu ada di memori komputer. Jadi misalkan nih kita punya tipe data array ya, kemudian kita deklarasikan dengan variabel mahasiswa. Nah si mahasiswa ini dengan nilai array ya, dengan tipe data array misalkan berjumlah 100 dengan tipe data string. Nah begitu si program dijalankan itu akan memakan memori sejumlah 100 data mahasiswa. Kalau misalkan panjang karakter dari tipe data string itu 255 karakter ya, atau misalkan 1 byte atau 8 byte gitu, maka akan menghabiskan 800 byte memori. Jadi akan langsung dialokasikan menjadi 800 byte memori. Jadi jangan sampai kita boros memori. Meskipun sekarang apa namanya memori komputer yang kita punya udah gede-gede, tapi alangkah lebih baiknya kita memikirkan ke arah itu. Nah, contohnya untuk lebih jelas ini nih, ya untuk konstanta dan variabel. Nah, secara logika,
Jadi kita bisa bayangin yang namanya konstanta atau variabel itu seperti kotak kosong. Contohnya nih, ada nilai nih, dia punya kotak kosong, ya kan? Hasil bagi juga kotak kosong, bisa bagi juga ada kotak kosong. Jadi kotak kosong ini bisa diisi ketika program itu dieksekusi atau dijalankan. Gitu. Misalkan kita buat sebuah variabel yang berupa bilangan bulat, maka dalam logika ya dalam logika kita tuh sudah membuat kotak kosong yang isinya itu cuma bisa diisi sama bilangan-bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kita masukkan karakter ya karakter atau bilangan pecahan itu tidak akan bisa, program itu akan error, kurang lebihnya gitu. Kalau untuk konstanta dan variabel udah cukup jelas ya, kayaknya udah nggak ada yang ditanyakan nih untuk konstanta dan variabel, betul nggak? Jadi kita lanjut aja langsung ya, oke? Nah, ini nih, kita udah masuk ke dalam array sekarang. Apa itu array? Yang namanya array atau mau dalam bahasa kita sih larik ya, dalam bahasa Indonesia larik. Jadi array itu dia suatu lokasi ya, suatu lokasi beberapa tempat di memori yang tersimpan secara berurutan yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang homogen. Maksudnya tipe data yang homogen itu tipe data yang sejenis. Tipe data yang sejenis. Jadi kalau misalkan si array itu tipe datanya dideklarasikan integer, ya maka isinya dia pasti integer semua. Gak akan mungkin ada yang karakter, gak akan mungkin ada yang bilangan bulat. Gak akan mungkin yang bilangan pecahan. Beda tadi itu dengan record ya, yang ditanyain ke record. Kalau record itu dia tidak homogen. Nah, di sini di dalam array ukuran atau jumlah elemen maksimum ya, ukuran jumlah atau elemen maksimum array itu telah diketahui dari awal, yaitu ketika array dibuat. Jadi ketika dibuat, dia akan langsung didefinisikan berapa ukuran dari array ini. Secara simpelnya gini, array itu kayak misalkan lemari deh. Kita punya lemari nih, ya. Kita mau bikin lemari yang misalkan ukurannya 10 tingkat, nah itu array. Jadi ada 10 tingkat. Kalau misalnya kita deklarasikan sebagai 10 tingkat. Nah, ukuran array ini nggak bisa diubah. Ukuran array nggak bisa diubah, ya. Kalau misalnya untuk mengakses array, jadi yang namanya array itu ada indeksnya. Nah, indeks ini dimulai dari 0 sampai dengan n-1. N itu ukuran array. Jadi kalau misalkan array-nya ada 4, berarti 0 sampai 4. Contohnya kayak gini nih. Di sini ada ilustrasi, ada sebuah array ya dengan identifiernya bilangan. Jadi nama dari array ini adalah bilangan. Kemudian panjangnya ya, panjang dari karakter ini dari array ini, ukuran array ini adalah 4. Indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, dan 3. Itu. Nah, sayangnya gini, kalau array itu kita nggak bisa sorry. Ini buat lebih jelasnya gini deh, lihat yang berikut aja. Nah, contohnya gini. Misalkan di sini ada nilai mahasiswa ya, ada sebuah identifier dengan nama nilai mahasiswa. Kemudian panjang atau ukuran dari nilai mahasiswa tersebut ukurannya adalah 7. Nah, sorry, ini adalah posisi. 7 ini adalah posisi. Sama dengan 80.
Nah, berarti dengan kata lain, dia akan menyimpan nilai 80 untuk posisi yang ketujuh dari array nilai mahasiswa. Nah, kalau misalnya yang kedua, ini tuh jenis contoh pengoperasian dari array ya. Kalau untuk yang kedua, nah misalkan sama dengan mahasiswa 20. Nah, berarti dia akan mengambil sebuah nilai elemen dari posisi ke-20 dari array mahasiswa dan menyimpan nilai tersebut ke variabel yang bernama nama. Contoh tadi misalkan lemari ini ada 10 tingkat. Misalkan tingkat pertama kita pakai untuk celana gitu kan. Kita ambil tuh celana itu. Gimana cara ngambilnya? Nah, cara ngambil itu seperti contohnya nomor 1 di sini. Misalkan lemari indeksnya 1 sama dengan celana. Nah, berarti kita ambil celana. Gitu. Nah, untuk contoh penggunaan array dalam permodalan sederhana, misalkan nih, ini ada 3 buah bilangan, ya, ada 3 buah bilangan, kemudian bilangan ini akan kita urutkan, tuh, akan kita urutkan. Seperti halnya tugas yang pertama. Tugas pertama itu kan ada yang isinya untuk mengurutkan 3 buah ya, 3 buah bilangan. Jadi biar dia terurut, misalkan dari kecil ke besar. Nah, ini bisa digunakan dengan operasi array. Kalau misalkan yang kemarin kita praktekkan, ya, yang kita praktekkan itu kan menggunakan sebuah tipe data tambahan ya sebagai temporary atau penyimpanan sementara. Nah, ini aplikasinya kita menggunakan array. Bagaimana caranya? Caranya ini ya tetap sama seperti yang sebelumnya, cuman dia kita akses indeksnya. Misalkan indeks ke 0, kalau misalkan indeks ke 0 itu lebih besar daripada indeks yang pertama, yang ke 1, maka kita tuker. Itu sama aja sih intinya mah. Nah, terus di sini juga ada contoh dari flowchart ya, contoh flowchart dari yang penukaran 3 buah bilangan yang tadi udah kita bahas. Sebentar ya. Ada kucing ganggu. Nah, ini ada keunggulan dan kelemahan array. Jadi setiap tipe data itu punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk array, keunggulannya pertama dia itu cocok untuk pengaksesan acak. Jadi mau kita ambil langsung data yang ada di posisi ke-7, mau di posisi yang kelima, yang mau di posisi kedua, itu akan langsung terambil. Jadi langsung cepat langsung ambil. Itu keunggulannya. Kenapa? Karena dia bersifat homogen, bersifat statis, dan tidak usah lewat elemen-elemen yang lain. Jadi langsung ke indeks yang bersangkutan, atau ke-7. Nah, kelemahannya, sayang ini, kelemahannya untuk array itu, dia tidak punya fleksibilitas. Punya fleksibilitas tapi rendah. Karena apa? Karena tipe datanya dia bersifat homogen. Gitu. Jadi kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah sebuah karakter, elemen lain bilangan, dan elemen lain adalah tipe-tipe lain. Itu nggak bisa. Gitu. Array itu, misalkan kita punya array dengan ukuran 10, ya 10 kotak misalkan. Nah, itu 10-10-nya itu kalau misalkan tipe datanya integer ya integer semua. Jadi nggak ada tuh yang satu mah, yang posisi pertama itu diisi dengan karakter, posisi yang kedua itu diisi dengan bilangan bulat, tuh nggak bisa. Jadi harus homogen. Itu kelemahan dari array. Nah, kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array dengan ukuran statik
yang sulit diubah ukurannya waktu dieksekusi. Nah, bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka representasi statis ini bersifat tidak efisien dalam penggunaan memori. Maksudnya gimana? Maksudnya meskipun si array itu isinya kita kosongkan, ya, meskipun si array itu isinya kita kosongkan, tapi tetap aja tidak akan mengurangi penggunaan memori. Mau ada isinya kek, mau nggak ada isinya kek, si array tersebut tetap ukurannya tetap segitu-gitu aja. Kayak tadi lemari, kita punya satu ruangan, kamar, ukurannya 5 meter kali 5 meter. Kita punya, udah gitu kita masukin tuh lemari tuh, ukurannya 2 meter kali 3 meter. Mau ada isinya ataupun tidak ada isinya itu lemari, ya tetap aja memakan ruang, memakan tempat yang segitu. Itu kelemahan dari array. Itu. Jadi operasi terhadap elemen array itu bisa dilakukan dengan penghasilan langsung. Ya. Nah, jadi artinya nilai di masing-masing posisi elemen dapat diambil dan nilai dapat disimpan tanpa melewati posisi-posisi lain. Nah, dua operasi paling dasar terhadap satu elemen array ini adalah penyimpanan nilai elemen ke posisi tertentu di array dan pengambilan elemen dari posisi tertentu di array. Yang biasanya bahasa pemrograman menyediakan perintah tertentu untuk penyimpanan dan pengambilan nilai elemen pada posisi tertentu di array. Nanti kita prakteknya besok nih, biar lebih jelas. Kadang kalau misalkan nggak dipraktekin, nantinya bayang-bayang. Nah, ini contohnya. Untuk array itu ada 3 jenis. Array itu memiliki 3 jenis. Ada array 1 dimensi, ada array 2 dimensi, ada array 3 dimensi. Kalau contoh array 1 dimensi itu kayak yang sebelumnya, ya, segi panjang. Nih. Mana tadi array 1 dimensi itu? Nah, ini array 1 dimensi nih. Ini array 1 dimensi, ya, 1 dimensi. Jadi di indeksnya ada 1. Tapi kalau misalkan dimensi, dia indeksnya ada 2. Kenapa seperti itu? Nah, karena di sini ada kolom, ada baris, ya, ada baris dan ada kolom. Jadi dia memiliki 2 indeks. Dan cara pengambilannya atau cara penyebutannya itu indeks kedua indeksnya harus disebut. Misalkan baris ke-1, kolom ke-2, gitu kan. Kita mau ambil nilai dari suatu array yang berasal di baris ke-1 dan kolom ke-2. Misalnya seperti itu. Nah, kalau ini sampingnya lagi, nah ini array yang lebih tinggi, array 3 dimensi. Waduh, ini mantap nih array 3 dimensi. Itu yang ini. Kalau array 2 dimensi masih simpel. Nah, jelas nggak kira-kira untuk array? Ada yang masih mau ditanyakan? Ada yang mesti dibingungkan? Atau jangan-jangan pada bingung semua nih tentang array? Kesimpulannya, anggaplah array itu sebuah lemari. Ya. Yang namanya lemari itu pasti hanya bisa diisi oleh pakaian, ya kan? Bisa diisi oleh pakaian, jadi nggak bisa diisi oleh makanan. Karena itu array itu disebut dengan bertipe data homogen, yang ada hanya satu jenis yang bisa dimasukkan. Intinya gitu simpelnya array. Array itu terbagi jadi 3, ada yang array 1 dimensi, ada yang array 2 dimensi, ada yang array 3 dimensi, gitu. Oke, kita lanjut ya. Setelah array, ini kita akan bahas mengenai stack. Nah, siapa nih yang belum pernah makan sate? Jadi yang namanya stack, kalau secara bahasa, ya, kalau kita artikan lewat Google Translate, itu stack itu tumpukan artinya. Jadi stack ini dia sekumpulan data yang strukturnya itu menyerupai tumpukan. Ingat ya, menyerupai. Gitu. Karena kan yang namanya memori itu kan abstrak, ya kan, bentuknya abstrak. Memori komputer itu bentuknya abstrak. Itu kan diisi oleh bilangan biner, kan, antara 0 dan 1.
Nah, untuk stuck, ini dia direpresentasikan itu, dia itu seperti tumpukan. Jadi data itu bertumpuk. Seperti identifier yang lain, yang namanya stuck itu harus diberi nama. Ya, harus diberi nama. Jadi agar teridentifikasi. Nah, untuk konsep penyimpanannya, stuck, dia itu mengadopsi konsep LIFO. Apa itu LIFO? LIFO itu last in, first out. Jadi yang terakhir masuk, itu dia yang pertama keluar. Nah, ini stuck nih. Nanti ya, untuk Usoma nanti kita mulai jam 5:55 deh. Nanggung nih, dari stuck dulu. Nah, ini kalau misalkan cara pengasihan stuck, dia cara pengasihan itu ada operasi dasar yang disebut push dan pop. Kalau push itu nyimpan data, ya masukin data baru. Kalau misalkan pop itu dia ngambil data baru, ngambil data yang terakhir. Ingat, stuck itu konsepnya last in, first out. Jadi yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Kayak misalnya kita nyimpen tumpukan sate tuh, daging sate, ya kan dimasukin tuh. Ada daging yang pertama, daging yang kedua, daging yang ketiga, keempat, kelima. Nah, di yang untuk pengambilannya, yang pertama keluar itu adalah yang terakhir yang kelima. Gitu, itu stuck. Oke ya. Jadi berhubung sudah masuk maghrib juga ini nih, jam 5:50. Kita pending dulu, kita disband dulu ya, istirahat dulu 10 menit, oke? Pending 10 menit sampai jam 6:00 PM. Ya, jadi kita pause dulu sampai sini. Jadi silakan untuk yang beragama muslim untuk menunaikan kewajiban masing-masing. Kita lanjutkan setelah jam 6.
Lu ready? Everybody ready? Siapa? Siapa? Oke, kita lanjutin, masih di stuck nih. Pokoknya kalau misalkan ngomongin stuck, bayanginnya sate aja. Konsepnya yang terakhir masuk, itu yang pertama keluar. Itu stuck. Operasi dasarnya ada dua, ada push, ada pop. Kalau push memasukkan data, kalau pop itu mengeluarkan atau mengambil data. Gitu. Nah, ini ilustrasinya nih. Ilustrasinya. Kan ada push, ada pop. Yang paling atas, bagian yang paling atas itu namanya top, kalau yang bagian bawah itu namanya bottom. Nah, ini contohnya ini adalah stack, misalkan namanya stack S di sini. Ya. Jadi bagian top pada stack merupakan pintu untuk keluar dan masuknya data. Ini bagian top yang ada di sini nih. Itu pintu untuk masuknya keluar dan memasukkan data. Nah, data stack A, B, dan C. Nah, ini kan datanya nih, nilainya nih. Data stack A, B, dan C ini merupakan suatu koleksi. Nah, dari ilustrasi di sini kita bisa lihat bahwa C itu merupakan data yang masuk terakhir nih. C ini. Gitu. Karena tumpukannya itu dari bawah ke atas. Nah, nilai data C ya dari stack S ini itu posisinya ada di yang paling terakhir. Nah, sehingga kalau misalkan kita melakukan perintah pop dari stack S ini, maka data yang akan keluar adalah yang C. Itu. Nah, sekarang lanjut nih. Ada yang namanya QW. Nah, kalau dari bahasa sih, yang namanya QW itu antrian. Dari bahasa. Ya, bayangin aja kita ngantri di bank. Kayak gitu. Atau ngantri beli tiket konser. Atau ngantri beli tiket buat naik apa namanya tuh, kincir angin. Gitu. Jadi QW itu dia merupakan kumpulan data dengan operasi pemasukan atau penyimpanan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut bagian belakang, dan operasi pengambilan atau penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan. Nah, kemudian konsep QW ini dia menganut konsep first in dan first out atau FIFO. Beda dengan stack. Kalau stack dia kan konsepnya last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Kalau QW yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Masuknya itu dari sisi belakang. Tuh, pengambilannya dari sisi depan. Contoh aplikasi nyata itu dalam printer. Misalkan kita mau ngeprint ya kan dari banyak komputer atau dari satu komputer kita print beberapa banyak file, itu pasti yang pertama kali masuk itu yang akan pertama kali keluar. Itu jelas ya. Kalau QW itu apa, stack itu apa. Contohnya ini nih, kita lihat visualnya. Nah, misalkan kita punya sebuah QW dengan nama Q. Nama QW-nya adalah Q. Nah, memasukkan datanya itu lewat belakang atau lewat rear. Nah, itu istilahnya adalah NQW. Jadi masuk tuh data, data masuk, kemudian data B masuk, dan data C masuk. Nah, data A yang pertama masuk, jika akan dikeluarkan, itu prosesnya DQW. Ini bagian depan. Ya, ingat kalau misalkan QW itu hanya satu pintu. Satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar. Dia satu arah. Beda dengan stack. Kalau stack itu dia dari atas. Hanya satu dari atas, tidak ada pintu lain. Nah, kalau ini beda, ada pintu depan, ada pintu belakang. Masuk lewat belakang, keluar lewat depan. Jangan kayak orang yang pacaran, masuk lewat pintu belakang. Masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang, biar nggak ketahuan.
Nah, untuk jenis struktur data, WiWi itu sering digunakan untuk mensimulasikan keadaan dunia nyata. Nah, misalkan contohnya, misalkan dalam kehidupan yang paling sering dijumpai itu, misalkan kita lagi ngantri di kasir bank, gitu. Jadi ketika seorang pelanggan datang yang akan menuju ke antrian belakang, ya kan, di bagian belakang antrian, kemudian yang dilayani itu yang awal, kayak gitu. Kalau udah beres, lanjut lagi, yang di belakangnya lagi, itu. Nah, proses untuk menempatkan data dari ujung itu disebutnya NPW. Kalau proses pengambilan data di depan itu namanya DWW. Itu. Pokoknya kalian bayangkan mengenai konsepnya aja. Kalau PW itu dia konsepnya first in first out atau FIFO. Kalau konsepnya stack itu dia LIFO, last in first out. Itu jelas ya. Lanjut nih. Nah, setelah PW ini ada yang namanya tree. Kalau tree itu biasanya pohon. Nah, istilah-istilah dalam tree ini lumayan banyak nih istilahnya. Pertama, tree itu merupakan salah satu bentuk struktur data yang tidak linear. Ya, yang tidak linear itu berarti tidak satu garis. Beda dengan FreeWheel. Kalau FreeWheel tadi kan satu garis linear. Kalau tree dia tidak linear. Dia menghubungkan hubungan yang bersifat hierarki. Jadi hubungannya one to many. Nah, nanti ini kalian bakal pelajari di basis data. Nah, bentuk tree itu menyerupai sebuah pohon yang terdiri dari serangkaian node atau simpul yang saling berhubungan. Nah, node-nya itu dihubungkan ke sebuah vektor. Kemudian setiap node itu memiliki 0 atau lebih banyak node anak atau child. Kemudian sebuah node itu yang memiliki anak, ya, atau memiliki node anak, itu disebut node induk atau parent. Nah, sebuah node anak itu hanya memiliki satu node induk, ya. Lalu node yang berada di pangkal tree itu disebutnya node root atau akar yang ada di pangkal. Nah, cuman di sini kebalikannya, kebalikan dengan pohon yang ada di dunia nyata. Kalau pangkalnya, kalau di dalam komputer ya struktur data, itu pangkal akarnya itu atau rootnya itu ada di atas. Kalau di dunia nyata kan dia ada di bawah akar itu ya. Nah, kemudian yang berujung, ya, node yang berujung, yang berada paling ujung itu disebut daun atau node. Nah, ini lihat aja nih di sini visual ini. Tuh. Jadi rootnya itu adalah ujung pangkalnya, ya, ujung parent yang paling atas. Nah, ini disebut root. Nah, ini tuh node nih. Ini node A, node B, node C, node D, node E, F, G, dan terus. Nah, setiap node itu dihubungkan dengan apa? Node itu dihubungkan dengan vektor, ya. Jadi ini node parent. Nah, kalau misalnya yang paling atas kan dia kan root. Root ini dia punya 3 buah child, dia 3 buah node child. Nah, si node child yang node B ini dia mempunyai anak. Nah, mempunyai node child lagi yang namanya node E. Si node E ini dia punya satu parent node. Ya, jadi tiap node child, tiap node anak itu mempunyai satu node induk atau satu node parent. Lihat aja dari sini visualisasinya. Tapi satu induk itu bisa mempunyai banyak anak. Yang paling bawah ini kan node I, J, dan K. Node yang paling bawah ini disebutnya node leaf atau node daun. Nah, sehingga nih tree itu bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul. Ini kan banyaknya simpul kan, atau node jadi kumpulan node, ya. Sehingga dia merangkai seperti root atau akar. Nah, contohnya kalau misalnya kita representasikan di dunia nyata itu kan kayak suatu keluarga.
atau subordinasi dari sebuah perusahaan, kayak gitu. Nah, dalam pemrograman, jadi sebuah tree itu terdiri dari elemen-elemen yang dinamakan dengan node simpul, node atau simpul, yang mana hubungan antar simpul dia bersifat hierarki. Nah, contoh node pada gambar ini, misalkan node A, node B, node C, dan seterusnya. Nah, itu namanya node, ya dari K itu namanya node. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung, dia ini mempunyai 11 node. Jadi kalau misalkan nanti ada gambar struktur tree, berapa banyak node yang ada dalam struktur tree tersebut, tinggal hitung aja berapa node-nya. Tuh. Nah, node yang paling atas dari hierarki, nah ini namanya root. Ya, namanya root. Kemudian, simpul yang ada di bawah root secara langsung, ya itu dinamakan dengan node root. Ini node root ini. Nah, yang di bawahnya lagi, yaitu node child. Tuh, node child itu bisa bertindak sebagai node parent kalau misalkan dia punya anak di bawah. Itu. Ya, jadi kalau misalkan dari ilmu komputer, ya, tree ini dia tumbuhnya itu ke bawah, ya sama pohon kita yang ininya tumbuhnya ke atas. Tapi kalau misalnya kita tumbuhnya ke samping, lebar, gitu. Bisa dipahami untuk tree. Ini intinya kayak pohon yang kebalik, jadi kayak struktur. Nah, ini ada yang terakhir nih bahasannya, yang terakhir itu adalah graf. Ini. Kalau graf itu dia kayak semacam peta. Nah, ini dalam satu bahasan ya, graf ini sebenarnya udah bisa dijadikan skripsi yang layak. Soalnya nanti akan berkaitan dengan artificial intelligence kalau kita perdalam. Jadi dalam bidang matematika atau ilmu komputer, graf itu strukturnya menggambarkan relasi antar objek dari sebuah koleksi objek. Nah, struktur graf itu memungkinkan pendefinisian keterhubungan tak terbatas antar entitas data. Contoh penggunaan graf adalah untuk menggambarkan jaringan dan jalur kereta api, lintasan pesawat, sistem permipaan, saluran telepon, koneksi elektrik, ketergantungan di atas, produksi manufaktur, dan lain-lain. Nah, definisi dari suatu graf adalah himpunan objek-objek yang disebut node atau vertex yang terhubung oleh edge. Ini harus diingat nih. Jadi di dalam graf itu ada dua istilah. Yang pertama node atau vertex, ada juga yang namanya edge atau tepian atau jalannya. Ini kucing-kucing ganggu. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada visualisasinya dari contoh graf. Ya. Tuh, banyak ya. Jadi saling keterkaitan, saling berkorelasi. Jadi dia itu hubungan kolektif antar objek, ya kan? Yang disebut node ini atau yang disebut node atau vertex itu A, C, B, D, E. Nah, itu node. Kalau jalur yang menghubungkan itu disebut edge. Kalau misalkan kita mau melewati dari A ke E, lewat mana? Kan bisa lewat B, kemudian ke E. Atau bisa lewat dari A ke C, kemudian ke D, baru ke E. Jadi banyak jalan yang bisa kita lewati. Atau bisa aja dari A ke C, ke B, ke E. Itu. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya jalur mana yang paling tercepat, yang bisa kita ambil, nah, ini nih algoritmanya seperti apa. Kalau misalkan kita lihat, nah, tabel yang ada di samping, ya, ini adalah satu contoh untuk permasalahan jalur terpendek atau shortest path, ya, untuk mencari jalur terpendek tuh, yang biasanya nyetir pakai GPS tuh, pakai Google Maps atau Waze atau yang lainnya aplikasi yang sejenis. Nah, itu dia mencari jalur terpendek tuh lewat mana tuh kira-kira tuh. Nah, ini ilmunya nih di graf ini. Biasanya pakai algoritma Dijkstra namanya untuk menentukan jalur terpendek. Jadi dari kota A ke kota E kita lewat jalur mana? Ternyata yang jalur terdekat itu ialah melalui kota C, kemudian ke kota D, baru ke kota E. Kalau sesuai dengan data yang ada di sini ya. Nah, ini tuh tabel yang di sampingnya ini namanya adalah list agency.
Jadi kita masukkan tuh semua nilai-nilai yang ada dalam graf tersebut. Berapa jaraknya. Seperti itu. Nah, ini adalah masalah-masalah yang bisa kita temukan dalam graf. Jadi graf itu untuk apa kegunaannya? Nah, bisa untuk mencari jalan terpendek, untuk mencari masalah aliran maksimum, dan sebagainya. Nah, ini saya paling tertarik sama nomor 7. Sama nomor 7 ini saya tertarik banget nih. Traveling salesperson problem. Jadi contohnya ini tukang pos nyari lintasan terpendek melalui semua alamat penerima pos dan mendatangi satu tempat lebih dari satu kali. Nah, ini nih keren nih. Ini banyak yang mengembangkan nih. Jadi buat terlebih lagi kalau misalnya sekarang ini udah banyak ekspedisi ya kan. Semua ekspedisi itu saling berlomba-lomba untuk meningkatkan hasil kecepatan pengiriman mereka. Nah, ini sangat bisa diterapkan, ini bisa kita jual nih hasilnya gitu. Oke, ada yang tanyakan? Waktunya sudah habis. Atau langsung diakhiri aja. Nanti kita lanjut lagi lewat grup ya. Besok siapkan alat tempurnya. Kita akan coba praktekkan apa yang kita bahas sekarang mengenai array. Intinya 3 sih, array, quiwi, dan stack. Gitu. Ya, jadi siapin. Untuk modul praktikumnya bisa di-download di situs e-learning. Sekali lagi, ada yang mau tanyakan atau diskusikan? Cukup, Pak. Sambil besok di tele. Oke deh. Kalau gitu, saya akhiri ya. Saya akhiri sekarang. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kita lanjut ke Telegram, ke grup Telegram. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndi kilo senang kene. Oh, sini. Cek, cek. Cek, cek. Lu, lu. Waalaikumsalam. Bulan jalur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.